Novel Kansa karya Cawica episode 39 William. Penyelidikan tentang hilangnya Kansa pun dimulai. Baik Insa maupun Hanafi mengerahkan orang-orang terbaiknya untuk mulai mencari informasi tentang Kansa. Hanafi dan Insa sendiri tidak dapat turun tangan karena pekerjaan mereka yang sedang menggunung. Mereka hanya bertanya pada orang-orangnya informasi sekecil apapun yang mereka dapatkan tentang keberadaan Kansa. Tak ingin polisi terlibat, keduanya menyuruh orang-orangnya untuk melakukan semua secara hati-hati agar tidak dicurigai oleh pihak polisi. Salah satu dari anak buah Insa meretas rekaman CCTV di hari di mana Kansa meninggalkan rumah. Dia meretas CCTV di setiap jalan yang mungkin dilewati oleh Kansa. Menurut semua CCTV yang telah dilihatnya, terlihat mobil Kansa menuju pusat kota. Lalu, rekaman habis di sana. Tak tahu persis di mana Kansa menghentikan mobilnya, karena tak setiap jalan memiliki CCTV untuk merekam setiap kejadian yang ada. Mendengar akan hal itu, beberapa orang diutus untuk mulai menyelidiki beberapa wilayah di pusat kota, ke tempat-tempat yang mungkin telah didatangi atau bahkan ditinggali oleh Kansa. Tapi sama sekali mereka tak dapat informasi tentang itu. Orang-orang suruhan dari Hanafi juga mendatangi klien Hafsah yang telah membeli mobil Kansa. Mereka bertanya di mana terakhir mobil itu berada dan di mana dia melakukan transaksi dalam pembelinya. Siapa tahu sebuah informasi tentang siapa orang yang menjual, ciri-ciri atau apapun itu bisa terkuak dari klien Hafsah tersebut. Tapi menurut penuturan sang klien, dia tak sempat bertemu dengan sang penjual karena dia melakukan transaksi secara online. Uang yang dia bayarkan juga secara transfer, dan mobil diantarkan oleh orang suruhan sang penjual ke rumah klien tersebut. Klien itu pun tak dapat melihat dengan jelas wajahnya. Klien itu juga tak begitu memperhatikan segala ciri-ciri dari orang tersebut, karena dia sama sekali tak mencurigainya. Bahkan dia sudah lupa dengan segala ciri-cirinya. Hafsah dan Zoya juga tak tinggal diam. Mereka mencoba menyelidiki nomor ponsel seseorang yang tertera di situs online tersebut. Tapi mereka tak mendapatkan informasi apapun karena nomor tersebut sudah tidak aktif dan tak bisa dihubungi lagi. Hafsah juga mencoba menghubungi seluruh teman dekat, rekan kerja, atau siapapun yang mengenal Kansa, tapi tak satu pun pernah melihat atau mengetahui keberadaannya. Pencarian sudah dilakukan selama 2 minggu, tapi sama sekali tak membuahkan hasil. Semua yang telah dilakukan untuk mencari informasi tentang Kansa seakan menemui jalan buntu. Hanafi dan Insa juga sudah meminta bantuan dari polisi, tapi semua tak bisa menemukan keberadaan Kansa. Hanafi dan Insa pun dibuat menyerah dengan segala keadaan itu. Sampai akhirnya, di suatu malam, ada seorang pria yang datang ke rumah Kansa, ke rumah Insa. "Nyonya, ada seorang pemuda yang mencari Anda," kata seorang pelayan pada Insa. "Siapa dia? Apa aku mengenalnya?" tanya Insa dengan tatapan penuh tanya. "Sepertinya tidak, Nyonya. Saya juga baru melihatnya datang ke sini." "Siapa dia? Katakan padanya. Ada perlu apa sampai dia mencariku?" Mengerti dengan maksud Insa, pelayan itu pun bertanya pada sang pemuda. Lalu tak lama kemudian dia kembali menemui Insa. Pemuda itu mengatakan dia adalah teman dari Nona Kansa. Dirasa Insa bisa mendapatkan informasi tentang Kansa darinya. Insa pun memperboleh pemuda itu untuk masuk. "Baiklah, suruh dia masuk. Aku akan menemuinya sebentar lagi." "Baik, Nyonya." Pelayan itu pun pergi dan menyuruh sang pemuda itu menunggu Insa di ruang tamu. Tak lama setelahnya, Insa turun dan menemuinya. "Selamat malam, Tante." "Selamat malam. Ada perlu apa? Apa kau teman dari Kansa?" "Iya, saya teman dari Kansa. Perkenalkan, nama saya William. Anda bisa memanggil saya dengan sapaan Will." "Baik, Will. Katakan, ada perlu apa kau datang kemari? Apa kau mengetahui di mana Kansa sekarang?" "Ya, saya mengetahui di mana Kansa sekarang berada." "Katakan, di mana dia sekarang? Aku akan segera menjemputnya," kata Insa, sedikit kaget dan antusias. "Tidak mudah untuk menemukan Kansa sekarang, Tante. Saya pun tak tahu di mana persisnya villa yang ditempati Kansa sekarang. Saya tak tahu jalan menuju ke sana." "Lalu bagaimana kau bisa tahu Kansa di mana jika kau tak tahu jalannya? Jangan membual. Aku tak perlu omong kosong di sini. Kami sekarang tengah serius mencari keberadaannya. Jika kau kesini hanya untuk membuat lelucon,
Maka, segera pergi dari sini, kata Insa sedikit kesal, karena dirasa pemuda itu hanya mengerjai Insa yang sedang khawatir dengan keadaan Kansa. Apalagi berita pencarian Kansa sudah menyebar luas dengan dikerahkannya polisi juga untuk mencarinya. Jangan marah dulu pada saya. Saya mohon maaf sebelumnya. Saya adalah teman Kansa di negara B. Saya kesini untuk liburan. Saya mencari seorang wanita pemuas untuk menemani malam saya di sini sebelum saya pulang esok hari. Pria itu pun menceritakan bagaimana perjalanannya sampai bisa bertemu dengan Kansa. Will malam itu lewat situs gelap memesan seorang wanita pemuas untuk menuntaskan hasratnya. Wanita itu berharga cukup mahal. Will pun menyewanya tanpa tahu wajah dan tubuh dari wanita itu. Will cukup penasaran, pasalnya dia memiliki harga yang mahal dan profil yang cukup privat. Setelah membayarkan uang yang sudah dijanjikan, Will dijemput oleh sebuah mobil untuk diantar menuju wanita tersebut. Dengan sebuah perjanjian, Will diantar tapi dengan mata yang tertutup. Dia hanya diperbolehkan membuka matanya saat dia sudah tiba pada wanita yang disewanya. Tanpa perlawanan, Will pun menurut, karena memang dia tak sekali melakukan ini untuk wanita-wanita dengan harga yang mahal. Memang tak ingin profil maupun tempatnya diketahui secara langsung. Tibalah Will di sebuah kamar. Orang-orang yang mengantar tadi pun akan menunggu Will di luar rumah sampai Will selesai dan akan mengantarnya pulang dengan cara yang sama. Will pun memasuki sebuah kamar. Di sana sudah terdapat seorang wanita dengan perut sedikit memuncit, mengenakan pakaian serba mini. Jadi ini maksud dari yang tertulis di profilnya. Aku akan merasakan sensasi yang berbeda karena dia sedang dalam keadaan hamil. Karena aku sudah membayarnya mahal, aku tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, batin Will sambil terus mendekati wanita itu. Will sudah berada tepat di samping wanita itu dan memegang dagunya lembut, ingin melihat wajah darinya. Betapa kagetnya Will saat wanita yang disewanya adalah temannya sendiri, yaitu Kansa. Kansa, kenapa kau di sini? Will seketika melepas tangannya dan mundur beberapa langkah. Will, aku mohon, jangan lakukan itu padaku. Tolong lepaskan aku dari sini. Tolong bantu aku untuk kabur dari sini. Aku mohon. Kansa tiba-tiba berlutut di depan Will dan menangis memohon dengan wajah memelasnya. Bersambung.